ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amin. Masuk muslim rahimahullah, tidak ada kalimat yang lain panas bisa kita ucapkan sebagai hamba kepada Allah kecuali ucapan hamdalah alhamdulillah. Seluruh bersyukur atas banyak nikmat yang Allah berikan kita, yang sehat, yang Allah dan yang iman, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah pada ini lama-lama untuk memenuhi perintahnya itu sholat Jumat berjamaah. Sholat dan salam kita lakukan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya sampai zaman. Rasul meninggal lagi mengawal dan meninggal bersama menjalankan acaranya berdiri dalam panggung yang membawa kita dari mungkin membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tema kali ini masalah tentang hati manusia kita ini. Masalah mungkin Allah berfirman Surah Al-Hajj 22 ayat 46. Ini awalam yasiru fil ardi wa lakuna lahum qulub yaquluna bima aw'ada yasma'una biha wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang berarti maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang dalam ibadah. Hati kita adalah sangat penting. Allah memberi kita itu penglihatan, mata, pendengaran, telinga, dan hati. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati memproses. Mengenai sajalah perilaku kita. Hati yang buta, hati yang mati, karena setiap sebenarnya hati itu adalah bercahaya iman. Tapi setiap kita berbuat dosa, Rasulullah, hati kita itu kena putih hitam. Dosa kecil, kecil, terus gitu.
Nah kalau dosanya besar, hukumnya gede. Terus-terusan dilakukan, tapi kita tertutup oleh hitam sehingga tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa menerima cahaya matahari hati kita. Kalau ini sudah mati, tidak lagi bisa menjelaskan mana benar, mana salah. Itu tidak lagi dipimpin oleh kebenaran. Bicara benar, apa salah tidak berdiri. Perbuatan saya ini menolong orang apa enggak berdiri. Yang penting saya melakukannya. Tinggal lakunya akan menyebabkan kerugian berkurang untuk diberikan. Inilah yang menyebabkan hidup tidak bernilai. Kita hidup ini di dunia ini cuma satu, hanya beribadah kepada Allah. Memang halal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita datang ke dunia ini satu tujuan, diuji oleh Allah untuk ujian. Oleh sebab itu Allah memberi kita tuh penglihatan dan pendengaran di hati agar bisa menjawab ujian-ujian Allah itu. Ujian Allah itu ada berhasil. Kalau kita banyak menjawab benernya, proses surga. Kalau banyak salahnya, tidak bertobat, siapa yang menang? Jadi mari hati kita itu dibuat agar bisa tembus cahaya. Dosa kita bisa bertobat kepada Allah. Saya Ibnu Athaillah Al-Quran berkata dalam kitab Al-Hikam, tanda-tanda hati yang mati penting baca Muhammad semua. Tanda-tanda yang mati berdua. Semua kita tidak mengalaminya. Satu, tidak ada rasa sedih atas amal-amal yang terlewat. Jadi kesempatan beramal itu ada, tapi tidak merasa apapun. Contoh dari subuh, nggak sholat subuh itu biasa saja. Atau sholat subuh pikirannya kemana-mana, itu nggak ada rasa sedih. Nggak khusus itu dia nggak sedih. Tadi ada adzan, saya nggak ingin ucapannya. Ucapan muadzin harus diikuti kan seharusnya dan doa. Tadi pagi kendaraannya biasa aja. Padahal bagi siapa mengambil ucapan apa ucapan muadzin dan doa, disiapkan syafaat dari Rasulullah. Doa Rasulullah. Nah itu kita nggak ada rasa sedih. Biasa aja, semua itu biasa aja. Jadi gak ada rasa sedih atas amal yang terlewat. Nah kita sama-sama juga nih, untuk saya sendiri juga, buat tempat sekalian. Mari kita muhasabah diri, cek diri kita, enggak kita begitu. Amal-amal yang terlewat itu kita gak ada rasa sedih sama sekali. Contohnya Ramadan yang tahun lalu tanpa bekas pun kita ada rasa sedih. Ramadan kita jalankan sebagai ritual saja tanpa roh. Ya rasanya begitu ya. Itu pertama ya. Tidak rasa sedih atas amal yang terlewat. Yang kedua, tidak ada rasa penyesalan dan dosa yang telah dilakukan. Berbuat dosa biasa saja, tidak ada rasa nyesel.
Jadi dua ini tanda matinya hati. Ini berbahaya untuk kita semua. Kalau nanti kita ada, segera kita bertobat kepada Allah. Terus bagi kita udah mampu ya rasanya ya. Kalau saya itu udah mampu ya. Kalau sampai nggak ada penyesalan, berarti tidak ada rasa ingin kita tobat. Orang yang tidak rasa menyesal itu merasa nggak salah. Kalau orang nggak menyesal itu nggak salah dia, merasa nggak salah. Sehingga ada cara untuk berbagi diri nggak ada. Ramadan tahun lalu kita justru 10 hari terakhir yang ada malam Lailatul itu kita lewatkan begitu saja. Tidak ada rasa sedih, tidak ada. Ya. Jadi mari kita coba berpikir kembali dua tanda hati yang mati. Pertama, tidak ada rasa sedih atas waktu yang telah lewat yang untuk beramal itu adalah waktunya. Banyak beramal tapi kita lewatkan misalnya dengan rasa sedih. Yang kedua, tidak pernah menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Ini permohonan sendiri kita semua. Semoga kita tidak termasuk membayar sendiri. Kemudian, apa sih penyebab matinya hati itu? Penyebab matinya itu ada 4. Pertama, hubung dunia, terlalu cinta dunia. Dunia itu sebuah tujuan kita. Lupa, dunia itu adalah tempat sementara kita. Itu sebenarnya dari akhirat. Dunia apa yang lama 70 tahun. Akhirat itu sehari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita akhirat, hidup kita cuma 1,5 jam. Di akhirat ada di mana kita? Di akhirat pada tempat yang nyaman dan sengsara. Jadi cinta dunia itu membuat kita itu tertutup. Pintarnya iblis muda kita itu adalah kenikmatan dunia semua. Nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kata Nabi Yusuf. Yusuf 13. Nah kita nafsu tadi ikutin semua. Jadi hati-hati terhadap dunia ini. Hubungannya kepada Allah itu kuncinya itu. Hati-hati. Yang kedua apa? Lalai dengan Allah, lalai berpikir. Waktu ya begitu aja kita berpikir pasti mikir itu macam sholat mikir, baca Quran mikir, belajar Quran mikir semua kita lewatkan. Yang ketiga, tidak waspada kepada kematian. Mati itu sudah pasti. Kita kalau takziah ke rumah orang meninggal, kita lihat nggak ada rasa kalau saya meninggal ini saya bagaimana ya. Jadi pada kematian kita tuh abaikan saja, merasa hidup tuh nggak makna. Ini baru kita lengah kalau sengaja. Yang penyebab keempat paling berat adalah mengikuti hawa nafsu. Naik terbawa ilah hawa tamaan orang yang menggunakan hawa nafsunya. Setiap hawa nafsu akan mengikuti terus. Selalu nafsu makna, nafsu berkendali. Kita kendalikan nafsu kita. Maka itu tidak selesai. Jadi masalah muslimin rahimahullah, itu penting sekali untuk kita evaluasi. Karena kita nanti sia-sia hidup ini,
banyak perbuatan yang bersia-sia yang berhubungannya dengan nilai akhirat kita. Mari kita bermula-mula. Hari ini terkenal sebagai Sa'ban 1447. Semuanya maklumat dengan Pusat Muhammadiyah nomor 2 tahun 2000 kemarin bahwa 1 Ramadan nanti jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari. Artinya sudah beberapa sesuai kita mulai terawih. Jadi mulai ini nanti adalah dan 1 Syawal itu adalah hari Jumat tanggal 25. Itu bulan pengampunan. Di dalamnya ada bulan 1000 bahwa malam 1 bulan. Malam yang itu lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kita siapkan dari sekarang. Ya, perlu kita siapkan dari sekarang. Apa yang kita siapkan? Siapa kita? Yakinlah Ramadan adalah bulan pengampunan dosa kita yang juga kalau itu. Andai kata kita di malam yang pertama itu mulai maghrib kita sedang ibadah terus, maghrib, ya, dan sholat isya, tadarus, berinfak, bersedekah terus itu. Ya, itu seperti beramal selama 1000 bulan. Maka mari kita siapkan sebagai itu menghadapi bulan penuh berkah. Yang kedua, persiapan fisik. Jaga kesehatan kita. Sementara di Ramadan, jaga kesehatan kita. Tempat untuk mendapat ampunan Allah. Yang ketiga, siapkan menteri. Selalu pada sebanyak-banyaknya Ramadan. Barang siapa ngasih makan orang buka puasa, dia mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dalam ini ada 30 orang kira-kira berapa makan itu berkata dari sini. Lalu undang lain semangat kita untuk menyiapkan materi yang begitu biar bermanfaat pada kita. Yang ketiga, persiapan dulu. Siapa yang tentang masalah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan bukan hanya puasa nahan makan dan minum. Semakin umur seharusnya mulai puasa makan, puasa telinga. Khusus para nabi, puasa hati. Kita sedang mulut dijaga dan makan, ya. Mulai puasa makan dan puasa kuping telinga. Peningkatan diri kita sehingga insya Allah Ramadan bisa menjadi mudah dan semua kita mendapatkan barokah yang banyak bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan dari Allah. Marhaban ya Ramadan. Kalau mau diwalakum bil Qur'an al-Azim, wa barakatuhu bima fihi min al-ayati hakim. Kalau bapak dan ibu yang berdoa, ya Allah berdoa.